Kemudian kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mendidik daripada anaknya. Ya bunayya kam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami di kapal yang sudah diberikan, yang sudah dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan satu nilai akidah kepada anak-anaknya untuk menjadikan dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kenyataannya, ternyata anak Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang mendurhakai daripada Nabi Nuh alaihissalam seorang bapak. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik daripada anak-anaknya untuk giat beribadah pada Allah. Ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, sesungguhnya Allah memilih Islam ini sebagai agama bagimu. Janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, Luqman, seorang yang ahli dan bijaksana, diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Maka ketika itu Luqman berkata, wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika memberikan suatu pelajaran, wahai anakku, janganlah kamu musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya musyrik itu ada kezaliman yang sangat besar. Hampir daripada seluruh para nabi, para rasul mendidik anaknya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan kita untuk kita introspeksi kembali 1447 Hijriah yang sekarang sudah kita lalui. Bagaimana proses 1446 yang sudah kita lalui itu di keluarga kita tujukan kepada mereka regenerasi kita, jangan sampai lemah dari segi akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kita memiliki 2 anak perempuan yang kita didik dengan suatu nilai keagamaan dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua ini sudah mendapatkan kontribusi surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mendidik 2 anak perempuan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendidik daripada anak yang laki-laki yang kita miliki? Begitu besar pahala Allah berikan. Bahkan dalam suatu hadis diterangkan, satu keluarga atau dalam keluarga ada orang yang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jauh daripada malaikat rahmat yang datang ke rumah. Inilah kewajiban orang tua, kewajiban kita semua untuk kita bisa menjadikan keluarga kita keluarga yang menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang tentu bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah katakan, man tarakas shalah muta'ammidan fatabawu maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, yang sengaja meninggalkan daripada salat 5 waktu, tidak ada ujur syar'i bagi yang perempuan, maka menempatkan posisinya di neraka jahanam. Oleh sebab itu hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini, mari sama-sama kita jadikan di rumah kita musholla kita, artinya terdengar suara iqamah, terdengar suara qiraatul Quran, dan termasuklah malaikat akan datang ke rumah kita mendoakan keluarga yang selalu mendirikan daripada ibadah salat 5 waktu. Karena salat waktu inilah yang dikatakan as-shalawatul khams, al-jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahunna idza tulibatil qaba'ir. Salat yang 5 waktu dari mulai subuh yang sudah kita lewati
datang daripada waktu sholat Jumat hari ini. Di antara sholat subuh selesai kita laksanakan menjelang daripada sholat Jumat ini, banyak dosa yang kita lakukan. Perbuatan mulut kita terkadang menyinggung seseorang, tangan kita mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki kita melangkah ke tempat maksiat. Datang waktu Jumat, kita basuh daripada muka kita basuh keseluruhan daripada tubuh yang menjadi rukun kita melaksanakan wudhu kita laksanakan sholat Jumat, maka dosa-dosa yang kita lakukan hilang saat itu. Datang sholat Jumat, kemudian akhir sholat Jumat, maka pada saat itu ada waktu menjelang menjalankan sholat daripada sholat asar. Disitulah banyak lagi kita berbuat dosa, mulut kita, mata kita, pendengaran kita, kaki kita, dan tangan kita. Datang waktu asar, kita basuh, hilang lagi daripada dosa kita yang ada di anggota tubuh kita. Kita bayangkan, yang melaksanakan sholat masih memiliki dosa, bagaimana yang tidak melaksanakan sholat? Begitu banyak dosa yang menumpuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan bisa menghapus daripada dosa tersebut kecuali dengan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itulah kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita penuhi seluruh daripada yang menjadi kewajiban kita, utama sholat 5 waktu kita. Dalam satu hadits qudsi, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah berfirman, "Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamah as-shalah." Yang pertama dihisab pada hari kiamat nanti bukan harta yang melimpah yang sudah kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan umroh yang setiap bulan kita laksanakan, bukan haji, mungkin haji furoda yang setiap tahun kita laksanakan, tapi yang pertama dihisab adalah sholat 5 waktu kita. Fa'in sholahat fasagiru amali, sampai sholatnya bagus sesuai dengan syarat dan rukunnya terpenuhi, maka dianggap seluruhnya akan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak melaksanakan daripada ibadah haji karena terbatas dengan keuangan finansial kita, tapi kita mendapatkan pahala haji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin bersedekah kepada seseorang, tapi kita tidak ada niat kita ingin sedekah, uang tidak kita miliki, kita dapatkan pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita melaksanakan sholat 5 waktu yang kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa'in fasadat fasadil amal, barang siapa yang sholatnya sudah buruk, yang terkadang dilaksanakan, terkadang tidak, bahkan syaratnya tidak terpenuhi, rukunnya tidak terpenuhi, maka jeleklah seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Walaupun kita menyumbang, walaupun kita membangun panti asuhan, tapi sholat kita tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, bahkan kita tinggalkan daripada sholat tersebut, seluruh kebaikan kita tidak akan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, saatnya buat kita periksa di keluarga kita masing-masing. Jangan sampai Allah bertanya kepada kita, anaknya yang tidak melaksanakan ibadah sudah diajarkan atau belum, sehingga mereka yang tidak mengajarkan daripada anaknya, maka orang tua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap mudah-mudahan seluruh daripada keluarga kita, seluruh umat Islam yang mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan syarat dan hukumnya, dan termasuklah umul muqtihun, orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu